Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang mungkin kedengarannya agak aneh, yaitu gimana kalau setiap anugerah dalam hidup kita itu sebenarnya adalah sebuah ujian. Coba deh renungkan pertanyaan ini sebentar. Kita bakal dalemin gimana hal-hal yang kita anggap paling berharga, entah itu bakat, hubungan, atau bahkan cinta, justru bisa jadi tantangan terbesar buat ego dan diri kita yang sebenarnya. Oke, kita masuk ke ide utamanya ya. Jadi, menurut filosofi yang lagi kita bahas ini, berkah dalam hidup itu ya bukan sekedar hadiah. Malah sebaliknya, setiap anugerah itu dirancang khusus untuk menguji sesuatu yang disebut nafsu rasa aku. Jadi, apa sih sebenarnya nafsu rasa aku itu? Gampangnya gini deh. Anggap aja ini suara di dalam diri kita yang selalu pengen dipuji, yang ngerasa lebih hebat dari orang lain, dan yang bikin identitas kita tuh nempel banget sama apa yang kita punya. Biar lebih kebayang, kita langsung aja masuk ke contoh kasus pertama. Ini dekat banget sama kita semua. Kita bakal lihat gimana ujian ini muncul dalam salah satu ikatan paling kuat di dunia, hubungan orang tua dan anak. Pasti sering banget kan dengar pepatah ini? Indah banget maknanya. Tapi, menurut sumber yang kita bahas, pepatah ini juga bisa disalahartikan sama ego, di mana orang tua jadi ngerasa seolah-olah mereka tuh beneran megang kunci surga buat anak-anaknya. Nah, ini dia nih dilemanya. Coba bayangin, seorang anak itu kan bergantung sepenuhnya sama orang tuanya. Perasaan dibutuhkan ini bisa banget bikin orang tua ngerasa kayak Tuhan buat makhluk lain, dan ini jadi ujian yang berat banget buat ego mereka. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Ini pilihan yang jelas banget yang dihadapi orang tua. Pas anak mulai punya dunianya sendiri, orang tua dihadapkan pada dua jalan. Mau ngasuh pakai cinta yang tulus, atau pakai ego yang sebenarnya pengen terus-terusan dipuja. Jadi kuncinya di sini teman-teman. Ujian ego ini tuh bukan ujian sekali doang. Ini tuh proses seumur hidup buat belajar ikhlas. Justru saat si anak nggak lagi memuja orang tuanya, disitulah pilihan hidup orang tua benar-benar diuji. Mau ikhlas atau nuntut. Oke, sekarang kita lihat contoh lain ya. Kita mau lihat gimana ujian ini muncul lewat dua jenis anugerah yang beda, lewat cerita dua karakter, Lala dan Lily. Di sini kita bisa lihat perbandingan keduanya. Lala dia dapat anugerah dari dalam, yaitu bakat. Sementara Lily anugerahnya dari luar, berupa dukungan fasilitas. Tapi dua-duanya sama-sama menghadapi ujian berat waktu anugerah mereka diuji. Kita mulai dari cerita Lala dulu ya. Dia punya bakat alami melukis, tapi justru bakatnya itulah yang jadi tantangan terbesarnya. Nah, ini dia alur ceritanya. Awalnya, bakat melukis itu jadi sumber kebanggaan buat dia. Gampang dapat pujian. Tapi, pas dia sakit dan melukis jadi susah, kondisi ini maksa dia buat nanya ke diri sendiri. Aku ngelukis karena emang jago atau ada tujuan lain ya? Oke, sekarang beda lagi ceritanya sama Lily. Anugerah yang dia punya itu datangnya dari luar. Ujian buat Lily ini beda banget. Waktu dukungan dari luar, kayak fasilitas lengkap dan kemudahan, tiba-tiba hilang. Dia jadi harus mikir, sebenarnya dia suka olahraganya atau cuma suka dimanjain sama kondisinya yang sempurna? Bakal berhenti nggak ya dia? Oke, kita balik lagi ke Lala dan kita bakal lihat gimana dia nemuin jalan keluarnya. Ceritanya ini nyimpan pelajaran penting banget buat kita semua. Jadi, sebelum sakit tuh, pola pikir Lala didorong sama ego. Dia harus bikin karya yang sempurna, pakai alat terbaik. Kalau ada hasil yang menurut dia jelek dikit aja, wah nggak bakal dia tunjukin ke siapa-siapa. Identitasnya tuh ya, si seniman berbakat. Tapi justru karena penyakitnya ini, kesempurnaan jadi nggak mungkin lagi dicapai. Dan dari situlah, dia malah nemuin sesuatu yang lebih dalam dari sekedar jadi seniman hebat. Dan wow, di sini kita lihat perubahannya. Dia berhasil ngelepasin rasa akunya. Seni bukan lagi soal nyari pujian, tapi jadi cara dia buat nyari ketenangan batin, bahkan cuma buat bikin ibunya senyum. Seninya jadi alat buat nyembuhin diri dan terkoneksi. Dari cerita Lala tadi ada satu pelajaran penting banget nih, soal tujuan sebenarnya dari setiap anugerah yang kita punya. Ini dia intinya, mau itu bakat, hubungan, atau kekayaan, semua itu cuma sarana. Cuma alat buat kita tumbuh, buat kita ngalahin ego kita sendiri, buat jadi versi diri kita yang lebih baik. Nah, sebagai penutup, pertanyaannya kita balikin ke kalian. Coba renungkan sejenak. Anugerah terbesar yang kamu punya saat ini, apakah itu kamu gunakan untuk melayani kebaikan? Atau jangan-jangan, anugerah itu yang justru lagi melayani egomu?